Stefano Pioli resmi dinobatkan menjadi pelatih terbaik Serie A bulan Maret. Performa AC Milan selama bulan Maret ini begitu cemerlang dengan sukses mengamankan 9 poin dari 3 laga Serie A. Salah satu kemenangan terpenting ialah kalah melawan sang rival perebutan gelar Scudetto, Napoli, dengan skor 1-0 pada 7 Maret kemarin. Dengan hasil itu saat ini Diavolo Rosso nangkring di puncak klasemen Serie A dengan raihan 66 poin, unggul 3 angka dari Napoli yang berada di posisi kedua. Saat ini Liga Italia tinggal menyisakan 8 pertandingan dan jalan meraih Scudetto ada di tangan AC Milan sendiri. Raihan positif Rossoneri rupanya telah membuat sang alienator Stefano Pioli diganjar menjadi pelatih terbaik Liga Serie A di bulan Maret ini. Sebuah prestasi yang layak untuk didapatkan mengingat betapa kerasnya ia berjuang dengan para pemain mudanya. Dan juga dari banyaknya pemain inti di skuadnya yang absen untuk jangka waktu yang lama. Penghargaan Coach of the Month untuk bulan Maret telah diberikan kepada pelatih Milan Stefano Pioli. Trofi akan diserahkan pada pra-pertandingan Milan melawan Bolonya yang dijadwalkan pada hari Senin 4 April 2022 nanti di Stadion Giuseppe Meazza di Milan. Demikian bunyi pernyataan Liga Serie A. Penghargaan ini diberikan oleh juri dari Direksi Media Olahraga yang mengevaluasi setiap pelatih berdasarkan kriteria teknis dan olahraga dan kualitas permainan tim mereka serta perilaku atau fair play mereka selama pertandingan. Untuk perhitungan akhir adalah match day 28-30 Serie A 2021-2022. Bulan Maret melihat AC Milan asuhan Stefano Pioli memimpin di klasemen Liga berkat 3 kemenangan dalam 3 pertandingan, termasuk di atas segalanya pertandingan langsung melawan Napoli. Kata CEO Lega Serie A, Luigi De Servo, pelatih Rossoneri telah menciptakan grup yang kompak dan sadar, di mana pemain muda dan berpengalaman bercampur menjadi tim yang solid dan efektif yang masih bersaing untuk kejuaraan Serie A dan Coppa Italia Freccia Rossa. Tutup dari Luigi De Servo. Siapa pemain kunci AC Milan menurut Demetrio Albertini? Demetrio Albertini berpendapat musim ini Rossoneri memiliki 2 pemain penting yang membawa mereka berada di pucuk klasemen sementara Serie A musim ini. Kedua pemain tersebut adalah Sandro Tonali dan Mike Maignan yang dinilai paling konsisten ketimbang pemain-pemain lainnya. Keberhasilan AC Milan dalam memuncaki klasemen sementara merupakan hasil dari kerja keras skuad Stefano Pioli selama ini, mulai dari lini belakang sampai lini serang. Semuanya memiliki peran masing-masing yang membuat Rossoneri berada di posisi teratas. Salah satu legenda klub yakni Demetrio Albertini menilai AC Milan saat ini punya 2 pemain kunci yang bermain paling konsisten sampai pekan ke-30. Mike Maignan serta Sandro Tonali dinilai menjadi pemain yang paling penting dalam skuad saat ini, sebab hanya 2 pemain tersebut yang paling konsisten bermain bagus di lapangan. Tonali bisa dijadikan simbol keberhasilan AC Milan saat ini. Menurut saya, pemain tersebut telah bermain secara konsisten, solid, serta terorganisir, ujar Demetrio Albertini. Begitu juga dengan rekan setimnya yang berada di lini belakang, Maignan. Penjaga gawang tersebut sudah tampil luar biasa dalam mengawal pertahanan klub di bawah Mister, ungkap dari Albertini. Kedua pemain tersebut memang punya kontribusi besar untuk Rossoneri musim ini, terutama dari sisi bertahan. Dalam 4 laga terakhir AC Milan mencatatkan clean sheet alias tanpa kebobolan dari tim lawan berkat ketangguhan Mike Maignan beserta Sandro Tonali dalam mengawal lini pertahanan. Zlatan Ibrahimovic penasaran bagaimana rasanya bermain di Jerman. Penyerang Swedia Ibrahimovic mengaku penasaran bagaimana rasanya bermain di Bundesliga.
karena selama karirnya ia belum pernah bermain di Jerman, padahal Ibrahimovic sudah mencicipi bagaimana rasanya bermain di Prancis, Italia, Spanyol, dan Inggris. Di usia yang tidak muda lagi, Ibrahimovic masih terlihat semangat dan ambisius untuk berkarir di dunia sepak bola sebagai seorang pemain. Bahkan sampai usianya menginjak 40, ia masih terus bermain dan menjadi bagian penting dari AC Milan saat ini. Ibrahimovic merupakan salah satu pemain top yang sudah malang melintang di berbagai klub besar dunia seperti Barcelona, Manchester United, PSG, Inter Milan, dan kini AC Milan. Akan tetapi dalam karirnya ia belum pernah mencoba untuk bermain di salah satu klub yang berkompetisi di Bundesliga. Pemain 40 tahun itu sebenarnya merasa penasaran tentang atmosfer sepak bola di Jerman. Selain itu, sepak bola Jerman memiliki fasilitas serta sejarah yang baik. Jika ia masih berumur 35 tahun, Ibrahimovic mungkin bakal bergabung ke salah satu klub di Bundesliga nampaknya. Saya sangat penasaran dengan Bundesliga. Anda punya klub yang luar biasa seperti Bayern Munchen, ucap Ibrahimovic dilansir dari Semper Milan. Setiap kali saya bermain melawan tim Bundesliga, Anda bisa melihat sekilas stadion, fasilitas serta organisasinya. Selain itu, sejumlah klub mempunyai sejarah yang cukup impresif, tutup Ibrahimovic. Nasib Marko Lazetic sudah tak jelas di AC Milan. Pemain muda asal Serbia, Marko Lazetic, baru saja bergabung dengan AC Milan pada Januari 2022 kemarin. Meski begitu, sampai saat ini ia belum pernah mendapat kesempatan untuk unjuk gigi bersama skuad Stefano Pioli di level senior. AC Milan memang menempatkan Marko Lazetic di tim utama meski usianya masih 18 tahun. Dengan nomor punggung 22, namanya pun angkring di daftar pemain senior AC Milan yang terpampang di situs resmi mereka. Keputusan AC Milan untuk memasukkan nama Marko Lazetic tersebut tentu bukan tanpa alasan. Di tim senior, ia diharapkan bisa belajar banyak dari Ibrahimovic dan Giroud untuk menjadi penyerang yang handal. Seperti diwartakan Semper Milan, berada di daftar tim senior, mantan penyerang Red Star Belgrade tersebut pun mendapat skema latihan kebugaran yang kurang lebih sama dengan rekan-rekannya di yang lain. Namun sayang, awal kisahnya bersama AC Milan tampak tak terlalu mulus setelah mengalami cedera di pertandingan tim Primavera tempo hari. Bermain untuk skuad asuhan Federico Giunti, ia terpaksa ditarik keluar pada menit ke-79 padahal baru masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-46. Sampai saat ini Marko Lazetic pun masih menunggu momen debutnya bersama Ibrahimovic dan kawan-kawan. Untuk mewujudkan debut impian itu, Marko Lazetic tentu harus bekerja ekstra keras di Milanello. Namun ia punya banyak kelebihan yang bisa ia andalkan untuk memikat hati pelatih. Selain itu, dengan usia yang masih 18 tahun, agaknya tak sulit baginya untuk membidik tempat di skuad Stefano Pioli yang didominasi para pemain muda. Milan selangkah lagi amankan transfer Divock Origi. AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan rekrutan pertama mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Mengingat Divock Origi bakal bergabung dari Liverpool. Menurut pemberitaan dari Antonio Vitiello melalui Milan News, Rossoneri tak lama lagi akan menuntaskan perekrutan Origi dengan status bebas transfer saat kontraknya bersama The Reds berakhir pada penghujung musim nanti. Telah ada kesepakatan dasar yang terjalin dan raksasa seri akan menemui agennya dalam waktu dekat ini untuk mencapai kesepakatan total. Jurnalis tersebut menambahkan bahwa pemain internasional Belgia tersebut bakal menerima gaji di kisaran 3,5 juta sampai 4 juta euro atau setara dengan 56 sampai 64 miliar rupiah per tahun. Dan ia akan datang untuk membawa pilihan yang sangat dibutuhkan untuk lini serang Milan mengingat usianya yang dimulai memasuki masa-masa prima dan pengalamannya di level tertinggi. Striker 26 tahun tersebut hanya mencetak 5 gol bersama Liverpool musim ini, namun dengan waktu bermain yang kurang dari 600 menit. Pasalnya Jurgen Klopp lebih memilih menurunkan pilihan serangan mereka yang lain sehingga tak diragukan lagi mendorong sang pemain untuk menjajal tantangan baru di klub yang ia bisa miliki peran lebih besar. Origi sendiri merupakan pemain yang telah menyingkirkan Rossoneri di fase grup Liga Champions melalui gol yang ia lesakan untuk membawa The Reds meraih kemenangan di sana jelang akhir tahun lalu. Resmi, Ronaldinho bergabung dengan Rans Cilegon FC. Tak ada angin ataupun hujan. Secara tiba-tiba klub Liga Indonesia, Rans Cilegon FC, mengumumkan telah merekrut mantan pemain terbaik dunia, Ronaldinho.
Ronaldinho merupakan pemain yang sempat mendapatkan trofi Ballon d'Or pada tahun 2005 silam. Karirnya begitu bersinar bersama Barcelona dan timnas Brasil. Dengan hampir semua trofi pernah ia menangkan mulai dari Liga Champions hingga Piala Dunia. Mengutip laporan dari CNN Indonesia, Ronaldinho akan bergabung dengan Rans Cilegon FC untuk mengikuti turnamen mini pramusim sebelum bergulirnya kompetisi Liga 1 Indonesia musim depan. Adapun turnamen mini itu nantinya akan diikuti oleh 4 tim ternama Indonesia, yakni Rans Cilegon FC, Arema FC, Persis Solo, dan Persija Jakarta. Halo Indonesia, saya Ronaldinho. Saya akan segera datang untuk Rudi Salim dan Raffi Ahmad. Sampai jumpa nanti Rans FC, kata Ronaldinho dikutip dari CNN Indonesia. Pemilik klub Rans Cilegon FC, Raffi Ahmad, sangat bersyukur atas kepastian bergabungnya mantan pemain AC Milan itu ke klubnya. Alhamdulillah, Persija, Arema, Persis, dan Rans nanti berkolaborasi. Nanti Ronaldinho akan bisa bermain di Rans, Persija, Arema, dan Persis, ujar dari Raffi Ahmad.